yaitu Pembinaan ASN Universitas Islam Negeri Mataram oleh Menteri Agama kepada yang terhormat Profesor Dr. Kiai Haji Nazaruddin Umar MA. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurlah, wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam yang sama-sama kita muliakan. Kita doakan semoga tetap sehat dan panjang umur guru kita bersama, Mukarram Kiai atau ada guru Tuan Guru Haji Turmuzi. Panjang sejarah bersama saya dengan beliau ketika menjadi Khatib Am di PBNU periodenya Kiai Sahal. Saya kira seumur dengan beliau. Saya selalu mendampingi beliau kalau dia ke Jakarta. Jadi saya memang seperti saya anggap ayah saya sendiri. Setiap kali saya ke NTB pasti saya ke rumahnya. Setiap kali beliau ke Jakarta juga dia cari saya. Terima kasih Tuan Guru. Tengah malam seperti ini saya merasa ini luar biasa. Menyempatkan diri menjumpai saya. Mohon maaf. Baru kami datang menghadiri pertemuan Menteri-Menteri Agama se-Asia Tenggara. Tadi terlambat pesawatnya sekitar 2 jam. Dan terpaksa subuh besok saya harus kembali karena mau ke Italia. Ya. Kunjungan balasan diundang oleh Paus ke Vatikan. Jadi insya Allah saya berjanji Pak Rektor, Pak Kanwil nanti akan datang lagi dalam suasana yang lebih longgar. Ya. Malam ini juga ada acara yang sangat penting di Hotel Borobudur, Jakarta. Pertemuan umat Islam semelayu. Tapi saya mengirim wakil ke situ dan saya terbang ke sini karena di sini banyak acara yang sangat penting. Pak Ibu Rektor, Ibu Wakil Gubernur, Pak Rektor, rekan saya di Komisi 8, jadi kita akan di Kementerian Agama itu Komisi 8. Jadi partner kita di Kementerian banyak beri masukan kepada kita ya. Dan terima kasih Ibu kita berjumpa di sini. Rekan-rekan semua pimpinan di sini juga ada rekan kami dari Kadin, ya, Ketua Direktur IJF Istiqlal dan kawan-kawan semua. Tadi kita melakukan pelantikan IPIP dan Kupotren. Ini penting menghimpun kekuatan melalui imam. Karena kalau DMI, pengurus masjid, Dewan Masjid Indonesia itu biasanya tugasnya membangun masjid. Tetapi yang sehari-hari datang ke masjid itu imam. Kadang-kadang pengurus masjidnya, pembangunnya jarang ke masjid. Karena itu penguasa rohani umat itu adalah imam. Ya. Imam itu dari akar kata ummi. Alif mim ini bukan bahasa Arab. Bahasa Hebrew yang menyeberang menjadi bahasa Arab memberikan merek terhadap ibu. Aslinya itu, ami itu artinya cinta suci yang sangat sejati. The saint lover. The saint lover ini artinya pencinta
suci. Karena kalau ibu kita sudah meninggal, tidak akan pernah ada lagi air mata tengah malam mengalir mendoakan kita. Secinta apapun orang lain selain ibu, jarang atau mungkin nggak ada air mata yang mengucur berdoa di tengah malam, kecuali doanya seorang ibu. Maka itu diberikan merek Ummi. Itu bahasa Hebrew artinya pemilik cinta suci. Dari kata alif mim ini muncul amama. Amama itu artinya di depan, visioner, keterdepanan. Lahir kata imam, pemimpin yang berwibawa. Lahir kata makmum, follower, rakyat atau makmum yang santun. Lahir kata imamah, konsep yang mengatur antara imam dan makmum, pemimpin dan rakyat, itu disebut dengan imamah. Totalitas komunitas yang dihimpun oleh rasa kasih sayang Umi, ada visi ke depannya, amamah. Ada pemimpin yang berwibawa, imam. Ada rakyat yang santun, makmum. Ada konsep yang mengatur antara imam dan makmum, imamah. Itulah yang disebut dengan komunitas ummah. Wal takum minkum ummah yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi tidak semua komunitas muslim itu disebut ummah. Ada kabilah, kabail jamaknya, ikatan genealogis. Ada sya'bun, ikatan kumpulan hubungan genealogis. Ada qaumun, ikatan paguyuban. Ada hizbun, ikatan politik. Ada syiah, ikatan kecil-kecil kepentingan khusus. Dan ada ummah, ikatan yang seperti tadi saya katakan. Jadi imam salah satu unsur di dalam ummah. Tanpa ada imam yang berwibawa, tidak akan mungkin ada ummah yang ideal. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika humul muflihun. Jadi imam itu tiang pancang langit loh Bapak. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis sahih, orang yang sudah menjadi imam selama 7 tahun berturut-turut, orang itu akan masuk surga tanpa melalui pemeriksaan. Jangan memandang enteng, jangan menyia-nyiakan imam. Ibu Wagub, karena imam itu imam yang sejati ya maksudnya. Kalau dia tersinggung, Tuhannya yang tersinggung. Kalau dia terhibur, Tuhannya yang terhibur. Imam itu itulah sebetulnya warasatul anbiya. Ahli waris spiritualnya Nabi. Imam. Ya. Jangan menelantarkan imam. Bahkan Bapak Ibu sekalian, mungkin imam itu tidak bisa mendoakan dirinya sendiri karena ada kuotanya khusus dari Allah. Tapi kalau imam itu mendoakan orang lain, mau dapat jodoh, mau dipromosikan, minta didoakan oleh imam. 40 hari berturut-turut kita salat subuh di masjid. Apalagi kalau itu imam. Ya. Sama dengan arba'in kalau kita salat di Madinah. Kalau kita salat arba'in di Madinah, di masjidnya Rasulullah, banyak sekali manfaatnya. Melalui kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semuanya. Mari kita memelihara posisi imam ini. Itu penjaga rumah Allah. Masjid itu Baitullah. Dia pemimpin kita. Orang masuk surga itu nanti bukan perorangan, Bapak. Itu keloter-keloter. Ya, pimpinan keloter itu adalah imam. Ayo, ada benderanya tuh,
masjid apa misalnya, dipimpin oleh imam. Orang nggak punya imam, orang nggak punya pemimpin, itu tersesat. Sehingga dia nanti akan masuk surga belakangan. Karena orang masuk surga itu per kloter. Maka itu udah keluha, bisalamin aminin. Itulah imam. Kemudian tadi kita juga pondok pesantren. Pesantren di Indonesia itu sejak abad ke-13. Jadi sampai munculnya formalnya itu 14. Abad ke-14, Sunan Ampel mendirikan cikal bakal pondok pesantren di Surabaya. Sunan Giri mendirikan pondok pesantren di Kediri. Lalu disusul. Jadi menciptakan masyarakat yang dalam salah satu sila Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu tidak gratis. Dan beradab ini adalah karya pondok pesantren. Jadi jangan ada yang memandang enteng kalau orang itu melakukan penghormatan khusus kepada kiainya di pondok pesantren. Itulah caranya kiai menciptakan keadaban sosial, keadaban publik. Jangan itu diusik. Jangan yang diusik itu mengajari kesantunan kepada orang. Yang diusik itu yang mengajari orang kurang ajar loh. Iya kan? Bagaimana caranya seorang murid menghormati kiainya? Seperti sahabat menghormati Nabi kan. Al-ustazu amamal murid kan nabi amamal sahabat. Guru atau kiai di hadapan muridnya itu bagaikan Nabi di depan para sahabat. Ya, mereka lah warasatul anbiya. Seandainya Nabi malam Jumat ini datang, tiba-tiba pada malam ini, saya kira di sini kita berlomba-lomba bukan hanya mencium tangan, mencium kakinya kalau perlu. Jadi jangan mengusik orang yang menghormati kiainya. Karena itu bagian daripada epistemologi keilmuan di pondok pesantren. Di sekolah-sekolah nggak ada cium tangan, ya, jongkok-jongkok mendapatkan segelas susu kecil di gelas kecil. Itu tabarruk. Susu yang dibagikan Pak Kiai itu, ya, itu ditaruh di depan sajadahnya. Didoakan, ya Allah, berkahilah anak-anakku. Jangan dilihat bahwa itu gelas kecil itu, tapi itu energi doa seorang ulama yang penuh ketulusan. Itu yang dikejar. Makanya itu anak-anak pondok pesantren itu gampang menghafal Quran 30 juz. Ada nggak sekolah yang melahirkan penghafal Quran 30 juz? Rumus kimianya saja nggak hafal. Pada itu cuma 2 lembar. Di pondok pesantren, hafal. Pelajaran pun juga dihafal. Karena kalau dia melakukan kekurang ajaran terhadap kiainya, dia nggak bisa menjadi penghafal. Ingat, Imam Syafi'i, syakautu ila waki'in, ansu'i hifdi. Aku curhat kepada guruku Waki' tentang buruknya hafalanku. Lama sekali baru hafal, begitu saya hafal cepat sekali dia pergi. Ba'arsyadani antarkil ma'asi, lalu aku dinasihati, jauhi, tinggalkanlah dosa. Salah satu dosa di dalam pondok pesantren itu, tidak respect, tidak hormat terhadap kiai. Jadi kalau ingin hafalannya kencang, respect kepada kiai. Itu yang disebabkan, menyebabkan santri, kita dulu pernah santri, seperti itu. Ya. Kiai itu orang tua spiritual kita, bapak, ibu itu orang tua biologis kita kan. Ya. Dan bukan hanya itu, posisi kiai di pondok pesantren tidak seperti posisi rektor
di kampus, pengejualan rektor UIN. Karena UIN itu kelanjutan dari pondok pesantren. Ya. Coba kita lihat rektornya. Respect, maka itu berkah. Tidak gampang menjadi rektor periode kedua. Iya. Itu karena dididik oleh Tuan Guru Turmisi kan. Ya, kalau nggak pernah mencium tangannya Kiai, susah itu. Jadi kalau ingin jadi rektor, hormatilah Tuan Guru Turmusi. Mumpung masih ada. Dan insya Allah kita doakan awet. Saya selalu minta doa pada beliau. Satu-satunya doanya yang belum pernah saya pakai. Ketawa Pak Kiai. Gimana ya kok caranya bisa dua ya? Kita ada doanya gampang. Tapi saya sudah mau angkat tangan, takut. Jangan-jangan dikabulkan. Jadi belum pernah saya pakai Kiai. Ya, satu saja sudah lebih dari cukup. Kata Pak siapa Menteri Agama yang lalu, lebih baik satu rasa empat dari empat rasa satu. Jadi itulah kita kembali lagi ya bahwa pesantren itu epistemologi keilmuannya itu beda dengan pondok, beda dengan sekolah. Sumber keilmuan kita di pondok sama juga di UIN mestinya ya. Kita mengenal apa yang disebut dengan ilmu laduni, min laduni ilma dalam surah Al-Kahfi kan. Bagaimana etika Quran? Ya, kan kita diajari di situ. Bagaimana Nabi Musa menjadi murid terhadap Khidir. Nabi Rasul tapi respect terhadap orang yang bukan Nabi. Khidir itu. Wa idh qala Musa li fatahu la abruha hatta abluga majma'al bahrain. Au amdiya uquba ayat 60 surah Al-Kahfi. Berkatalah Nabi Musa kepada santrinya, saya tidak akan berhenti sampai menemukan guru di perjumpaan dua lautan. Yang dimaksud perjumpaan dua lautan di situ menurut tafsir Ar-Razi. Beda dengan tafsir yang lain yang mengatakan dua laut ada di Persia itu, laut timur dan barat itu warna lautnya juga berbeda. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi epistemologi keilmuan. Epistemologi keilmuan barat itu mengandalkan rasio, otak kiri. Epistemologi keilmuan timur, rasa, mengandalkan otak kanan. Jadi, epistemologi keilmuan barat itu, Al-Maghrib itu. Maghrib itu kan tempat berlabuhnya matahari tenggelam. Apa yang muncul kalau matahari tenggelam? Gelap. Tapi epistemologi Masyrik, tempat munculnya matahari. Apa yang muncul kalau matahari muncul? Terang, ya kan? Ya. Jadi itulah. Barat mengandalkan rasio, maka itu di situ ada. Di Athena ada Plato, ada rivalnya Aristoteles, ada Socrates, ada Thales, ada Anaximenes, ada Demokritos. Ya. Abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi itu ada 20-an filosof lahir di Yunani. Nggak ada tokoh agama yang lahir pada waktu itu. Tapi abad pertama sampai abad ke-6 Masehi beralih ke timur. Ya. Filosof besar itu lahirnya di barat. Tapi di timur lahir agama. Tidak ada agama besar lahir di barat. Hindu. Jauh sebelum Islam, Yahudi datang sudah ada Hindu. Konghucu, Tao, ya, Yahudi,
Nasrani, itu semuanya di belahan timur. Tidak ada agama yang lahir di barat. Jadi besok saya ke Roma itu, Italia, Vatikan. Itu aslinya bukan, Yesusnya bukan lahir di situ. Yesusnya di Palestina. Ya. Jadi epistemologi keilmuan barat itulah yang Iqra. Tapi epistemologi keilmuan timur itulah Bismi Rabbik. Yang diperkenalkan Rasulullah melalui Al-Quran, Iqra Bismi Rabbik. Jadi kalau Iqra tanpa Bismi Rabbik, ya, ya silakan Tuan Guru. Insyaallah sampai jumpa tengah malam. Ya. Saya dan lanjuti. Nanti saya kunjungi lagi, Kiai. Ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu untuk memberikan support. Ya. Jadi kita di PBNU sampai jam 2 kadang-kadang dialog sama beliau juga. Jadi di pondok pesantren itu kita kadang-kadang nggak tidur sampai subuh. Sesudah salat subuh baru tidur sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kembali lagi ya bahwa UIN kita di sini UIN Mataram hendaknya menjadi kelanjutan dari pondok pesantren. Jangan menjadi institusi sekuler. Institusi sekuler itu sumber keilmuannya hanya satu, deduksi akal. Tapi sumber keilmuan dalam pondok pesantren itu ada 6, Bapak Ibu. Mana lebih banyak, 1 atau 6? 6. Pertama, deduksi akal. Yang kedua, kita percaya wahyu, Quran. Yang ketiga, kita percaya ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha istabta qalbah. Kita percaya intuition. Kita juga diajarkan dalam Al-Quran mimpi. Itu sumber ilmu juga mimpi itu. Tapi ini mati di pondok pesantren. Bukan pondok pesantren, masih hidup di pondok, tapi mati di perguruan tinggi. Ada nggak para mahasiswa membuat skripsi atau di tesis, disertasi? Sumbernya apa? Oh, tadi malam saya mimpi. Pasti nggak lulus tuh. Mimpi kok dijadikan sumber. Jangan memandang ente mimpi seperti itu. Dalam Al-Quran, itu ada 5 macam mimpi. Mimpi dalam pengertian al-hilm, mimpi basah bagi laki-laki. Ya. Ada mimpi yang dalam arti manamat. Ini arafil manami, anni asbuka pandur madza tara. Qala if'altu marsatajudini insyaallah minas sabirin. Mengingkari mimpi berarti gugur hukumnya kurban. Kurban itu dasarnya mimpi. Ada lagi mimpi ru'yah. Apa itu misalnya? Ini ra'aitu ada asyara kaukaban wa syamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Qala la taqsis ru'yaka. Ya. Aku bermimpi Nabi Yusuf ini kepada Nabi Yakub bapaknya. Melihat 11 bintang termasuk matahari dan bulan. Semuanya sujud kepadaku. Kata bapaknya, la taqsusir ru'yah, kan jangan ceritakan ru'yahmu. Apa itu ru'yah? Antara tidur dan tidak tidur. Jadi kita berada pada posisi theta. Kalau beta, 24 per second getaran otak itu. Turun sedikit itu alfa. Alfa itu 7 sampai 12 per second. Theta ini adalah 3,5 per second sampai 7. Kalau
delta, ngorok itu. Banyak sekali wahyu turun pada saat theta. Nah, jadi kontemplasi kita turunkan getaran otak itu menjadi getarannya hanya sedikit, tinggal 3. Di situ kita akan mendapatkan wangsit. Maka itu perlu ke Gua Hira 6 tahun, ya Nabi Muhammad turun naik ke Gua Hira itu. Ya. Siddhartha Gautama juga 6 tahun di bawah pohon Buddhis bersemedi di situ. Ya. Mari kita jadikan kampus ini Gua Hira kita, 6 tahun juga sampai doktor kan. Pesantren itu juga 6 tahun. Kontemplasi di situ. Jadi Pak Rektor, cara kita mendidik anak yang berkarakter, jangan hanya melalui pendekatan ikra yang mengandalkan konsentrasi, tapi kita juga harus mengawinkan dengan pendekatan Bismillahirrahmanirrahim yang mengandalkan kontemplasi. 2 kekuatan yang harus kita miliki di kampus. Konsentrasi, fokus pada satu objek menggunakan akal. Kontemplasi, fokus pada satu objek menggunakan rasa. Konsentrasi itulah iqra. Kontemplasi itulah Bismillahirrahmanirrahim. Abad ke-6 sebelum Masehi sampai 1 Masehi hanya iqra tanpa Bismillahirrahmanirrahim. Abad 1 Masehi sampai 6 Masehi hanya Bismillahirrahmanirrahim tanpa ada iqra. Maka itu dua-duanya gagal. Pincang. Tapi perkawinan antar ikra dan Bismillahirrahmanirrahim sampai abad 6 ditandai lahirnya Rasulullah, turunnya ayat ikra Bismillahirrahmanirrahim, sampai abad ke-13 di Golden Age of Islam itulah kata Profesor Hull, The History of Philosophy and Sciences, guru sejarah di Harvard University. Ya. Tidak pernah terjadi dalam dunia selama 4.500 tahun dibutuhkan hanya sekitar 6 abad. Itu prestasinya 6 abad lebih hebat daripada 4.500 tahun yang silam. Itulah Islam memperkenalkan konsep Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ingin maju peradaban kita, jangan hanya Iqra, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Tapi juga jangan hanya Bismillahirrahmanirrahim, harus juga ada ikra'nya. Bahkan pendekatan ikra itu lebih penting sebetulnya dalam dunia peradaban modern sekarang ini. Ikra itu istiqra, pendekatan induktif dari bawah ke atas kayak kan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim itu pendekatan deduktif dari atas ke bawah. Nah, kadang-kadang kita di pidato ceramah-ceramah agama itu terlalu deduktif, kualitatif. Sementara masyarakat kita ini kan pendekatannya sudah berubah total, induktif, kuantitatif. Pak Presiden mau bikin odol di Indonesia, survei dulu. Orang Indonesia itu sukanya warna biru, merah, putih atau apa. Surveinya paling menonjol warna biru. Maka itu Pak Presiden itu kulitnya, boxnya itu warna biru. Jadi ini namanya istiqra, ini namanya survei. Jadi kita semuanya Pak Kanwil, Pak Rektor, jangan mengabaikan pendekatan induktif. Karena Al-Quran memperkenalkan ikra dulu, baru Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat ini luar biasa. Kenapa enggak diawali Bismillahirrahmanirrahim ikra? Itu kan lebih enak tuh. Bismillahirrahmanirrahim ikra dengan menyebut nama Tuhan, bacalah. Tapi ini enggak, ikra, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Jadi memang ikra itu perlu. Induktif kualitatif itu. Mayoritas umat Indonesia ini Muslim. Itu belum menggigit itu ya. 87 ya, 4% penduduk Indonesia adalah Muslim. Itu yang kita harapkan. Jadi semakin rigid, semakin bagus. Nah, terakhir saya ingin sampaikan kepada kita semuanya ya, bahwa UIN Mataram ini perlu menjadi bridge, jembatan antara ulama dengan umara, bridging antara masyarakat dengan pemerintah,
bridging antara umat Islam dengan agama lain, bridging antara langit dan bumi, bridging antara manusia dan alam semesta. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian menerjemahkan ini dalam bentuk mengimplementasikan apa yang kita istilahkan dengan ekoteologi. Ekoteologi itu nanti pada kesempatan lain saya akan jelaskan. Tapi juga sudah banyak penjelasan saya di internet itu. Tuhan kita itu feminin, lembut. 99 Asmaul Husna itu, 80% itu adalah feminin. Itu yang paling berulang dalam Quran. Ar-Rahim 114 kali, Ar-Rahman 57 kali. Ya, At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu, Al-Latif, berulang-ulang. Al-Muntaqim, Allah Maha Pendendam. Al-Jabbar, Allah Maha Pemaksa. Al-Mutakabir, Allah Maha Sombong. Itu hanya terulang satu kali dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim, enggak ada basmalah lain selain itu. Jadi Allah menggambarkan dirinya itu lebih menonjol sebagai the mother God. The mother of God daripada the father of God. Qurannya juga begitu. Dihiasi nama-nama kelembutan Tuhan, jamaliyahnya. Bukan jalaliyahnya Tuhan. Nabinya pun juga takhlaku bi akhlaqillah, itu juga sangat feminin. Jadi Tuhannya feminin, bukan feminis ya. Feminin lembut ya. Tuhannya feminin, maha lembut. Nabinya juga feminin, maha lembut. Kitab sucinya juga maha lembut. Tapi umatnya super maskulin. What's wrong? Semuanya mau dibabat. Semuanya mau dihancurkan. Alam ini dijadikan objek. Bakar, usir. Nah, apa yang salah dalam berteologi ini? Nah, kita akan melakukan pendekatan baru. Bagaimana melakukan transformasi dari teologi maskulin kepada teologi feminin. Ini tugasnya UIN. Jadi kalau kita sudah mampu menerapkan ekoteologi, tidak perlu kita menggunakan istilah yang diperdebatkan orang, deradikalisasi. Emang kita radikal, kenapa harus deradikalisasi? Moderasi, emang kita tidak moderat, sehingga harus ada moderasi. Kerukunan, emang kita nggak rukun, kenapa harus pakai isu kerukunan? Nah, kita tidak usah pakai kata-kata yang kontroversi. Mari kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan Tuhan, bersahabat dengan sesama umat manusia tanpa membedakan agamanya apa. Otomatis di situ kita akan dekat satu sama lain. Ini lebih mendasar. Karena itu ekoteologi ini menjadi sangat penting. Salah satu cabangnya adalah kurikulum cinta. Kadang-kadang kita mengajarkan agama kepada anak-anak kita. Tidak sadar kita mengajarkan kebencian terhadap agama lain. Ya. Kalau mengajarkan kebencian terhadap agama lain, itu bukan mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan dari agama itu sendiri. Semua agama intinya cinta. Karena itu, mari pondok pesantren ini menebarkan cinta. Kita dihujat orang. Orang sudah minta maaf, ya maafin. Jangan dendam. Wah, itu harus diberi pembelajaran. No. Air susu dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba. Itu bahasa Arabnya sabir. Orang awam tuh. Bukan santri. Air susu dibalas air susu dibalas air tuba, itu namanya al-masabir. Kita membesarkan, tapi kita dihina, nggak apa-apa. Sabar, itu masabir. Tapi masih ada di atasnya, air tuba dibalas air susu. Kita difitnah, tapi kita tolong. Ya, itu namanya air tuba dibalas air susu. Itulah disebut dengan as-sabur. Jadi as-sabur itu sifat terakhirnya Asmaul Husna. Jadi naik kelas kita, jangan as-sabir, tapi di atasnya al-masabir minimum. Kalau perlu kita as-sabur. Ya. Air susu dibalas air tuba banyak. Tapi air tuba dibalas air susu langka. Inilah yang disebut as-sabur.
Karena itu bagaimana menciptakan manusia sabar dalam arti as-sabur, ini tantangan kita UIN. Jangan memprovokasi orang. Jadi kita dimaki-maki orang, kita disinggung, difitnah. Ya, kedepankan sabar. Memang susah diterima tuh. Tapi Nabi kan semuanya seperti itu. Kalau kita sudah sabar, penyerahannya kepada Allah. Wa makaru makrallah, wallahu khairul makirin. Innallaha ma'asabirin. Tapi bukan ngoyo, bukan kalah. Nabi asyidda wal kufar rahmau bainakum. Maka itu perlu kita membaca ayat. Kapan kita menggunakan dakwah, kapan kita menggunakan amr. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Kenapa enggak maktub? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wal ma'ruf. Atau wal takum minkum ummatun ya'muruna bil khair wal ma'ruf. Tapi yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf. Dalam ilmu balaghah kan, tuntutan dari bawah ke atas itu namanya doa. Tuntutan dari atas ke bawah itu namanya amar, perintah. Ke samping, teman kelas, saudara, itu namanya iltimas. Gaya bahasanya lain tuh. Nah, jadi mal farqu bainal khair wal ma'ruf itu kan beda tuh, semantik. Nah, inilah perlu metodologi. Saya mohon betul-betul kajian kita di UIN Mataram ini semantik lebih mendalam. Jangan jadi orang awam. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa tugas kita di UIN itu bukan hanya mengajarkan, bukan hanya mempelajari Quran sebagai kitabullah, tapi kita harus mempelajari Quran sebagai kalamullah. Kitabullah itu semua orang bisa. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Itu kitabullah, hudan linnas. Tapi Quran sebagai kalamullah, zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang bisa memahami Quran kalamullah di atas sana itu adalah orang bertakwa. Hal nahnul muttaqun? Belum tentu. Jadi zalika bukan hadza. Terjemahan Kementerian Agama itu perlu ditinjau itu. Zalika kok diartikan ini. Zalika di sana. Yang bisa mengakses Quran kalamullah di sana itu orang bertakwa. Kalau Quran mushaf ini siapapun boleh, udah linnas itu kan. Dosen saya di Mekil dulu ada namanya Profesor Bulata. Habis mengajar Quran hebat ya. Makan pakai babi, minum pakai bir. Yang diajarkan bukan kalamullah pasti. Itu diajarkan kitabullah, tapi yang diajarkan oleh kiai kitabullah wa kalamullah ma'an. Inilah tantangan kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita kitabullah wa kalamullah ma'an. Paralel antara kitabullah dan kalamullah. Makin malam, makin larut, makin indah. Man talabal ula syarul layali, barang siapa yang menunggu menantikan ke puncak itu, begadanglah di malam hari. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyabaka rabbuka maqama mahmuda. Siapa yang ingin menggapai maqama mahmuda, wa minal laili fasjud. Fasjud itu bukan menjatuhkan kepala ke lantai, itu sajad. Jadi kalau kita sujud, kepalanya di lantai, isi kepalanya ke mall, itu sajad. Nanti bisa disebut sujudon, kepalanya di lantai, isi kepalanya pun juga di hadapan kebesaran Allah. Saya tanya kepada kita semua, mahasiswa terutama ini, selama ini Anda sujud atau sajad? Jujur. Kalau sujud kepalanya, ingatannya kepada temannya, kepada mall, itu sajad. Kita harus mengajarkan diri kita untuk sujudon. Kepala, isi kepala, totalitas sujud, wasjud, waqtarib, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam Jumat ini
menginstall ke dalam kita sebuah berkah, apalagi didoakan oleh Tuan Guru Tumusi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.